Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SPD dengan nomor pokok mahasiswa 23905495047, mata pelajaran geografi. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 16 Makassar, kelas 10 IPS 1 dengan materi struktur lapisan kulit bumi dan batuan penyusunnya, menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbasis TPA-CK, berbantuan metode puzzle maker. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Ibu mau ada yang memimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, dipersilahkan kata kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran, untuk menerapkan pembelajaran Pancasila, Ibu meminta kepada peserta didik hari ini supaya kita mengembalikan motivasi. Silahkan berdiri dan kita menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Oke, silahkan berdiri. Oke, Ibu memandu ya. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali tempatnya. Ya. Oke, dari mana? Sudah bersemangat? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan satu pokok materi ya, yang berhubungan dengan struktur bumi, struktur permukaan bumi atau struktur bumi. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oh, alhamdulillah, baik, terima kasih. Ketua kelas sudah menyampaikan hari ini temannya hadir semua. Dan Ibu mau mengingatkan bahwa kita akan melanjutkan materi hari ini dari materi minggu lalu ya, tentang struktur bumi. Oke, Nak, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang batuan dan apa manfaatnya kira-kira bagi kehidupan? Ada yang bisa jawab? Ani bisa? Faika? Manfaat dari batuan. Jadi berhubung karena
pertemuan kita kali ini akan mempelajari tentang batuan, pasti kita akan mengetahui manfaatnya. Ya, manfaatnya saja. Ada yang bisa? Jabar. Manfaat batuan. Dapat bernilai ekonomis. Manfaat batuan. Ya. Oke. Ekosistem. Apa lagi? Oke. Jadi manfaat batuan menurut temannya, dia merupakan unsur penyusun dari bumi. Kemudian penyusun utama ya. Kemudian dia batuan itu bernilai ekonomis. Apalagi menjadi ekosistem dari makhluk hidup. Ya, itu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian kita akan memahami apa itu siklus batuan. Siklus batuan itu memiliki proses yang panjang. Jadi membutuhkan waktu bertahun-tahun dalam pembentukan satu jenis batuan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi karakteristik keterkaitan antara gejala geosfer. Gejala geosfer itu terdiri dari litosfer, apalagi hidrosfer dan atmosfer. Itu jadi ada 3. Itu adalah objek yang memiliki keterkaitan. Kemudian adapun metode atau pendekatan yang akan Ibu gunakan di materi kedua ini yaitu tentang saintifik. Ya, pendekatannya saintifik. Modelnya tentang discovery learning berbasis TPA-CK. Artinya ada teknologi atau berhubungan dengan teknologi yang dimasukkan dalam materi ini. Kemudian berbantuan metode puzzle marker. Jadi ada semacam kayak kuis atau game berupa teka-teki silang yang akan dipakai pada materi ini. Dan metode yang lainnya berupa persentase, diskusi, dan tanya jawab yang akan kita lakukan beberapa menit ke depan. Oke. Dan penilaian Ibu sampaikan memang penilaian yang akan Ibu gunakan di sini adalah berupa tes formatif pada saat presentase kelompok presentase ya. Kemudian ada penilaian produk itu tadi dan penilaian kognitifnya atau pengetahuan berupa post-test. Baik, nah kita akan menyaksikan video tentang proses pembentukan batuan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, selamat jumpa kembali di edisi channel kami. Setelah lama lagi ya, kita akan coba lagi membahas tentang materi biologi. Hari ini saya akan coba membahas tentang siklus batuan yang menghasilkan generasi baik. Ini siklus batuan ini adalah sebuah proses pembuatan batuan di ruang bumi dari mulai mana kemudian keluar permukaan bumi dan kembali lagi ke dalam bumi. Ada yang menghargai di. Jadi yang kalian tahu asalnya dari mana Jangan tidur dulu Duduk banget dulu. Tangan. Bagaimana simulasi tentang siklusnya atau proses seputarannya ini biasanya muncul di soal-soal ujian nasional atau koordinasi. Kita akan coba saja simulasinya seperti ini.
Kita akan coba bahas satu ya. Proses yang terjadi. Iya. Iya. Kita mulai dari sini Iya. ya. Magma itu keluar permukaan berubah menjadi batuan abu melalui proses yang namanya cooling atau pendinginan atau kristalisasi. Nah, ini ya prosesnya. Ini biasanya kalau teman-teman soal praktek tadi prosesnya ada dari nama beli batuan itu apa prosesnya, ada apa, ada pendinginan, ada lain-lainnya. Jadi kalau ini maka dia jadi bentuk prosesnya ini bisa mengukur mineral di tanah atau di atas air. Atas batuan beku kemudian bisa berubah menjadi batuan sedimen melalui proses yang namanya evaporasi atau daya eksogen. Jadi kalau daya eksogen di batuan ini misalnya panas dan dingin ya, kemudian hancur laku, nah jadilah sedimen. Sedimen itu adalah ya pantulan sisa dari batuan sebelumnya. Jadi bukan di batuan sedimen dulu ya, dari sedimen. Kemudian sedimen berubah, nah lama-lama menjadi batuan sedimen. Dikatakan proses konversi atau penerasan meneras atau sementasi. Jadi sedimennya lama meneras katakan panas, Sementasi. Ada hasil adalah batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen, batuan beku berubah menjadi ini Batuan metamor. melalui proses yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan dari batuan beku. Sedimen panas nih atau tekanan di dalam bumi berubah menjadi fisik dinyatakan menjadi batuan metamor tadi ya. Nah, ini batuan metamor. Kemudian batuan metamor, batuan lainnya juga akan kembali lagi menjadi lama melalui proses yang namanya perburuan. Ya, jadi tentunya kalau misalkan masuk ke dalam bumi lagi karena tenaga hidrogen dia bisa kembali berhubungan dengan panas jadi magma. Dan magma itu naik lagi di batuan. Itulah prosesnya ini perputaran batuan di permukaan bumi ya, dari mulai batuan beku tadi ya, kemudian sedimen, batuan sedimen dan batuan metamor. Nah kalian harus tahu nama batuan ya, dan proses yang terkait di dalam ini. Biasanya kalau di soal-soal ujian khususnya di sini kita ini satu atau dua atau tiga itu apa? Kamu tahu prosesnya dan juga namanya. Ini nanti kamu sering diulang lagi ya, dari mulai pertama bertemu sedimen, metamor dan oke, jadi seperti ini. Ini proses siklus batuan di permukaan itu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel saya berguna supaya tidak ada itu sampai yang selalu ada proses juga. Kemudian saya diskusi baik. Nah, sama kemudian jangan lupa cek materi saya juga di blog saya ada buku juga. Oke. Ya. Jadi demikian pemaparan video yang sempat Ibu tampilkan di atas. Kira-kira apa yang kalian lihat di atas? Apakah sudah bisa membedakan bagaimana proses pembentukan dari batuan tersebut? Sudah? Bisa ya? Ya, jadi ada 4 jenis batuan induk atau batuan utama itu yang bisa berubah melalui prosesnya masing-masing. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan memaparkan di sini berupa PPT lebih awal tentang materi litosfer. Nih, jadi ini materi yang sudah lewat minggu lalu. Sekarang kita berada di materi selanjutnya, yaitu tentang siklus batuan. Nih, jadi tahapan dari siklus batuan dimulai dari proses adanya magma. Nah, kemudian berubah menjadi batuan beku dipengaruhi oleh pendinginan dan pembekuan. Kemudian berubah menjadi sedimentasi dipengaruhi oleh pengangkutan. Ya, di sini di tahapan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian masuk ke sedimen, ke batuan. Nah, pelarutan dan pemadatan. Sama dengan sedimentasi ya. Kemudian dari sedimentasi berubah menjadi batuan metamor atau malihan dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang tinggi.
Kemudian beralih kembali menjadi magma ke dalam inti bumi, dipengaruhi oleh peleburan. Adapun tahapannya magma itu kenapa bisa mencapai permukaan bumi melalui aktivitas vulkanisme atau vulkanik. Ya, ini prosesnya. Kemudian masuk ke pegunungan atau gunung aktif atau vulkanisme itu bisa terjadi di bawah laut. Ya, setelah terjadi vulkanisme terbentuklah beberapa batuan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim, topografi, aktivitas manusia di atasnya ini. Kemudian ini ada batuan beku, batuan sedimen. Nih, batuan sedimen kimia, malihan. Ini ada contohnya batuan malihan, kuarsit, sabak, marmer, dan kualam. Nih. Ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri jenis batuannya. Oke, baik nak. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu itu sama dengan kelompoknya ya, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah kelompoknya. Ini hanya mengerjakan LKPD per kelompok. Nanti di kerja per kelompok ini untuk dipresentasikan, dikumpul saja ya, dikumpul saja. Nih, boleh. Cut gitu, cut. Boleh. Susah nih. Ya. Ini. Silahkan dikerja. Waktunya 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini, karena masih ada beberapa tugas yang akan kita selesaikan hari ini, yaitu presentase dari tugas kelompoknya. Tugas LKPD-nya sudah selesai ya. Semua kelompok sudah selesai, sudah tuntas. Ya, kalau begitu kita beralih ke tugas selanjutnya, yaitu pemaparan dari salah satu teman kelompok kita yang sudah selesai tugas PPT-nya tentang siklus batuan. Silahkan kelompok yang siap, silahkan ke depan. Oke. Cepat mungkin. Ya, silakan nak. Ke sana satu orang yang memaparkan. Iya.
Siapa materinya? Yang membacakan materinya? Jadi presentasikan di sini ya. Sini kita operasikan ini. Sini kita operasikan ini. Buat teman-teman baca di sini, kita buka di situ ya. Ya, silakan. Silakan nak. Untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan pemahaman dan hasil PPT kami tentang batuan beku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andeli Syamsul selaku moderator. Saya Nisa Husnul Fatimah. Saya Lina Pertiwi Arti. Saya Fadira Hermansyah. Oke, penjelasan dalam PPT akan dijelaskan oleh Al Inayah. Baik. Apa itu batuan beku? Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang keluar dari perut bumi dan membeku karena proses pendinginan. Berikut ini gambar skema bagan batuan beku. Slide selanjutnya. Batuan beku berdasarkan tempat pembekuannya. Batuan yang proses terbentuknya jauh di dalam bumi sekitar 15 sampai 50 km dekat dengan atmosfer. Pendinginannya sangat lambat sehingga ukurannya besar dan membentuk kristal yang sempurna. Next. Berdasarkan struktur batuan beku yang dibedakan berdasarkan satu, tingkat kristalisasi. Holokristalin yaitu beku yang hampir seluruhnya disusun oleh kristal. Hiprokristalin yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh gelas. Kedua adalah ukuran butir. Phaneritik yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral-mineral yang berukuran kasar. Apantik yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral berukuran halus. Kesimpulannya, batuan beku atau igneous rock adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan secara umum. Batuan beku mempunyai ciri-ciri homogen dan kompak, tidak ada lapisan dan umumnya tidak mengandung. Batuan beku dapat dibedakan atas 3 jenis berdasarkan proses pembekuannya, yaitu batuan beku atau krok, dan batuan beku luar. Ya. Oke, baiklah. Kasih Nisa. Demikian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Hai Kak. Saya ingin bertanya, apakah peran suhu dan waktu dalam proses perubahan batuan beku menjadi batuan metamorf? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Anissa. Jadi, suhu dan waktu adalah 2 faktor yang penting dalam proses metamorf. Suhu yang tinggi dan waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya metamorfosisme pada batuan beku. Suhu yang tinggi mempercepat proses metamorfisme, sedangkan waktu yang lama akan memungkinkan proses metamorfisme berlangsung secara sempurna. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Saya selaku perwakilan dari kelompok 2, saya ingin bertanya bahwa jelaskan bagi batuan beku berdasarkan pembentukannya dan berikan contoh batuannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang Anda berikan. Pertanyaan
Baiklah, sudah seperti yang dikatakan di kesimpulan tadi bahwa batuan beku memiliki tiga bagian, yaitu batu bekuan lelehan, batu bekuan gang atau korok, dan batuan beku dalam. Pertama, batu beku lelehan merupakan batuan beku yang berasal dari pembekuan magma pada permukaan bumi. Batuan beku lelehan pada umumnya memiliki tekstur holohyalin, porfirik dalam masa dasar. Contohnya seperti andesit, riolit, basalt, dan lain-lainnya. Kedua, ada batu gang atau batu korok. Batuan beku ini merupakan batuan beku yang berasal dari hasil pembekuan magma pada daerah gang atau korok. Pembekuan ini terletak antara batuan beku lelehan dan batu bekuan dalam. Batuan beku gang atau korok pada umumnya memiliki tekstur hiprokristalin yang contohnya seperti dasit dan mikrodiorit. Yang terakhir, batuan beku dalam. Batuan beku dalam merupakan batuan beku yang terbentuk dari hasil pembekuan magma di dalam bumi pada kedalaman yang cukup besar. Batuan beku pada umumnya memiliki tekstur hobokristalin dan memiliki struktur masif, contohnya seperti gabbro dan granit. Baiklah, itu jawaban dari saya. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu sama temannya. Oke. Pemaparan yang baik sekali, tidak menutup kemungkinan kelompok lain juga tidak kalah bagus materinya. Tapi nanti kita di pertemuan berikutnya kita presentasikan ya, karena masih ada pertemuan berikutnya. Untuk mengefisienkan waktu, kita beralih ke kelompok berikutnya yang siap untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Silahkan, Nak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai siklus batuan. Pertama-tama saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Siti Nur Inayah. Perkenalkan, nama saya Andi Faika Ahmad. Saya Anya Dinda Sofia. Saya Andi Zaratika. Selebihnya presentasinya akan saya serahkan ke teman saya. Pertama, kita harus memahami apa itu batuan. Apa sih itu batuan? Batuan menurut Witten dan Brooks tahun 1972 dan 393, batuan adalah massa materi mineral baik yang kompak, keras maupun yang tidak, yang membentuk bagian kerak bumi. Batuan dapat terdiri satu macam mineral atau kumpulan berbagai macam mineral. Dan pengertian yang lain, menurut Bates dan Jackson, batuan adalah agregat mineral sejenis atau tidak sejenis. Kemudian materi penyusun bumi yang merupakan mineral. Pertama ada unsur atau senyawa organik. Yang kedua terbentuk secara alami. Ketiga mempunyai sifat komposisi kimia tertentu. 4. Mempunyai sifat fisik tertentu. 5. Mempunyai struktur dalam yang teratur dan berbentuk kristal. Selanjutnya, memahami siklus batuan. Pertama, setiap hidup manusia, batuan juga memiliki siklus yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Meskipun memiliki sifat yang keras dan sulit untuk dihancurkan, batuan tetap mengalami transformasi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Sebelum kita membahas bagaimana proses siklus batuan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses alamiah yang menjelaskan bagaimana batuan dapat terbentuk, berubah, dan akhirnya hancur.
Mungkin Kamu nanya. mungkin ada beberapa yang nanya tentang siklus batuan. Siklus batuan terdiri dari 3 tahapan, yaitu pembentukan batuan, perubahan batuan, dan penghancuran batuan. Selanjutnya ada gambar tentang siklus litosfer atau siklus batuan. Baik. Materi selanjutnya pembekuan magma. Tahap awal dari siklus pembentukan batuan adalah pembekuan magma, yakni cairan panas yang terdiri dari mineral dan gas yang terbentuk di bawah permukaan bumi. Ketika magma mendingin dan mengeras di bawah permukaan, ia membentuk batuan beku yang dikenal sebagai plutonik atau intrusif. Contoh batuan beku plutonik meliputi granit, diorit, dan gabbro. Apabila magma mengalami pendinginan dan pembekuan di atas permukaan bumi, ia akan membentuk batuan beku yang dikenal sebagai vulkanik atau ekstrusif. Contoh batuan beku vulkanik meliputi basalt, andesit, dan riolit. Kemudian pelapukan batuan beku. Tahap selanjutnya dalam siklus pembentukan batuan adalah pelapukan batuan beku. Dalam proses pelapukan ini, batuan beku terurai dan merusak menjadi batuan yang lebih kecil melalui pengaruh faktor lingkungan seperti air, udara, dan suhu. Selanjutnya ada pergerakan batuan. Dalam proses siklus batuan ini, air berperan paling banyak. Air yang mengalir misalnya dari sungai dapat mengangkut material-material pelapukan batu menuju tempat lain. Selain air mengalir, ada juga angin dari wester yang mampu mengangkut material menuju tempat lain atau berpindah. Selanjutnya ada pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Proses pengendapan terjadi ketika energi transportasi material yang dibawa oleh air atau angin berkurang dan material mulai menumpuk di suatu tempat. Setelah terjadi pengendapan, material yang terendap mengalami diagenesis. Dalam diagenesis terjadi proses batuan beku menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Proses pembentukan batuan metamorf dimulai dari batuan sedimen yang telah terbentuk dan kemudian mengalami perubahan struktur, komposisi, maupun tekstur. Perubahan-perubahan ini diakibatkan oleh faktor lingkungan yang ekstrim seperti suhu, tekanan, dan aktivitas fluida. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan material batuan sedimen mengalami perubahan mineral, rekristalisasi, dan deformasi, sehingga membentuk batuan baru dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya, batuan metamorf berubah kembali menjadi magma. Batuan metamorf dapat berubah kembali menjadi magma melalui proses siklus batuan yang disebut anatesis atau pelelehan batuan. Anatesis terjadi ketika batuan metamorf terkena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga mineral-mineral yang terkandung di dalamnya meleleh dan membentuk magma. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Itulah hasil presentasi mengenai siklus batuan dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Baik. Saya ingin bertanya, apakah batuan beku dan batuan sedimen mengalami proses metamorfisme? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yaitu apakah batuan beku dan batuan sedimen mengalami metamorfisme? Batuan beku dan batuan sedimen umumnya tidak mengalami metamorfisme secara langsung. Metamorfisme adalah proses transformasi batuan yang terjadi di bawah tekanan dan suhu tinggi tanpa mencair. Namun, batuan beku dan batuan sedimen dapat menjadi prekursor atau bahan dasar bagi batuan metamorf jika mereka mengalami metamorfisme. Misalnya, batuan sedimen seperti batuan pasir dapat mengalami metamorfisme menjadi batu pasir kuarsa metamorf, sementara batuan beku seperti granit dapat mengalami metamorfisme menjadi granit metamorf atau gneiss. Metamorfisme terjadi
ketika batuan sedimen atau beku mengalami tekanan dan suhu tinggi secara berkelanjutan, mengubah mineral dan strukturnya menjadi bentuk baru yang lebih padat dan padat. Sekian, apakah jawaban sudah puas? Terima kasih. Apa masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah nak, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu memberikan apresiasi atau penghargaan berupa ucapan good job bagi kelompok-kelompok yang sudah tampil hari ini. Oke, beratus ya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan post test. Ini post test untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah didapatkan hari ini. Ya, jadi waktunya ini 10 menit. Semoga bisa terselesaikan tepat waktu, ya, untuk mengukur pemahaman kalian pada materi di siklus geologi atau siklus batuan ini. Silahkan dikerja per kelompok, boleh, ya, untuk berdiskusi dengan kelompoknya, boleh, silahkan. Sudah selesai semua tugas-tugasnya nak? Ya, Ibu kumpul kembali ya untuk diperiksa dari kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian kelompok 1, ya. Ya. Di akhir kegiatan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan bahan ajar materi kita selanjutnya di pertemuan minggu depan, yaitu tentang tenaga endogen. Tenaga endogen itu diantaranya berupa tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Jadi Ibu harap ada persiapan untuk materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.